ya. Atasan jangan dilawan, gitu ya. Jangan ngelawan sama bos. Ya, jadi udah makan siang harus balik lagi ada di kantor. Nah, sekarang kita akan masuk di pembacaan di Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-23-24 ya. Demikian firman Tuhan. Orang yang bijak menyembunyikan pengetahuannya, tetapi hati orang bebal menyeru-nyerukan kebodohan. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Nah, ketika saya membaca di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya itu ada definisi mengenai bijak dan bebal. Ya, dikatakan orang bijak itu selalu menggunakan akal budi. Ya. Kemudian yang kedua, orang bijak itu pandai. Dan yang ketiga, orang bijak itu mahir. Itu diterjemahan definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sementara orang bebal itu dikatakan sukar mengerti, ya, tidak cepat menanggapi sesuatu, tidak tajam pikiran, dan yang ketiga bodoh. Nah, itu tadi untuk orang yang bebal, ya. Nah, kalau kita baca di Amsal secara keseluruhan, ya, kita akan menemukan banyak sekali ciri-ciri orang bijak dan ciri-ciri orang bebal atau orang bodoh. Ya. Nah, ingin saya katakan di sini bahwa di sini tadi dikatakan di Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa bebal itu bodoh. Ya, bebal itu bodoh, tetapi tidak semua orang bodoh itu bebal. Ya, bebal itu bodoh, tapi tidak semua orang bodoh itu bebal. Kenapa? Karena ada juga orang yang pinter, ya, tapi bebal. Ya, saya kasih satu contoh. Perdana Menteri New Zealand. Ya, jadi Perdana Menteri New Zealand waktu itu melakukan lockdown dari level 1 sampai level 4. Level 4 itu berarti level yang paling tinggi di mana ya semua tidak boleh buka lah, ya hanya mungkin yang boleh buka hanya orang yang jual barang-barang yang esensial. Ya misalnya apotek lah, supermarket. Sementara yang lainnya itu tidak boleh buka. Jadi itu sudah di level 4. Jadi semua harus diam di rumah, ngumpul juga nggak boleh, hanya boleh dalam mungkin satu keluarga gitu ya, tidak boleh dengan yang lain. Itu di posisi bulan akhir Maret. Ya, nggak tahu hari Rabu atau Kamis lah pokoknya. Tapi ini sih beberapa hari kemudian, ya kira-kira di hari weekendnya, hari Sabtu, ini Menteri Kesehatan ya, Menteri Kesehatan New Zealand, dia itu bawa keluarganya ya pergi ke pantai. Kurang lebih dia naik mobil 20 km lah. Ya memang logikanya ya seperti tanda petik 2, ya kan saya hanya bawa keluarga dan itu hanya 20 kilo. Waduh, tapi itu dihujatnya habis-habisan. Kenapa? Itu kan peraturan dibikin oleh mereka ya, dan dia Menteri Kesehatan. Tapi dia membawa keluarga itu. Ya singkat cerita dia minta resign, ya, tapi ditolak oleh si Perdana Menteri. Karena si Perdana Menteri bilang ya dalam situasi seperti ini ya dia masih dibutuhkan lah ya, Menteri Kesehatan. Nah akhirnya dia tidak resign, tapi pangkat dia turun gitu loh. Terus salary dia juga gajinya diturunin. Udah ya. Seminggu kemudian ya, dia pergi lagi. Memang hanya seorang diri. Naik mobil, pergi kira-kira 2 km, kan tidak jauh. Ya. Kemudian dia bawa sepeda gunung, dia naik gunung. Jadi, otomatis orang-orang yang ngelihat dia, ngefoto dia. Ya, ini Menteri Kesehatan. Nah, jadi, tadi yang pertama dia sudah kena hujat, yang kedua dia ngulangin lagi. Karena dia mikir kok dia pergi seorang diri. Ya, nggak bawa orang lain dan tidak jauh gitu naik mobilnya juga. Nah ini mungkin ya contoh orang pinter
tapi bebal. Ya, akhirnya ya singkat cerita apakah dia dipecat atau mengundurkan diri saya tidak tahu, tapi intinya dia berhenti. Kenapa? Karena buat yang lain ya, terutama Perdana Menterinya bilang ya, ini sekarang lagi kasus COVID. Ya, walaupun dia hanya seorang diri naik sepeda ke gunung, kalau dia celaka gimana? Ya, berarti kan harus ada ambulans mungkin, atau ada ke helikopter lah, rumah sakit nanti dipakai dia lah. Pokoknya orang sibuk ngurusin, ya bukan karena yang COVID, tapi orang yang ini mau refreshing. Ya. Nah jadi pemikirannya kan beda, ya pemikirannya beda jauh. Gitu. Ya, yang satu mikirnya diri sendiri, yang lain mikirnya untuk ya kepentingan bersama. Ya, bahwa kebutuhan saat itu adalah fokus untuk menangani COVID. Ya, jadi jangan tadi bikin yang aneh-aneh. Nah, jadi tadi saya katakan bahwa ini ciri. Ya, tidak semua orang pinter itu nggak bebal, ada juga gitu. Ya, nah ini salah satu contoh yang kita bisa lihat. Gimana situasinya dengan ya suasana kita sekarang? Ya, tentu itu menjadi refleksi buat kita juga ya. Apakah kita ngikutin protokol kesehatan? Ya saya bersyukur ya lihat tadi semua ini pakai masker ya. Ya kadang-kadang kan ada orang yang mikir ngapain juga kan. Ya harusnya aman lah di sini. Intinya pokoknya apakah kita mengikuti peraturan yang sudah diberikan. Nah tadi saya katakan bahwa di Amsal ini ya kalau tadi di Kamus Besar Bahasa Indonesia kan hanya 3. Kalau kita baca di Amsal ya tentang orang bijak dan orang bodoh itu banyak. Puluhan, bisa 20-an yang ditulis. Ya, saya tidak akan bacakan ayatnya, tapi saya kasih apa yang dikatakan oleh Amsal tentang orang yang bijak atau orang yang bodoh. Ya, yang pertama dikatakan tadi, ya, selain tadi yang 3 dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikatakan orang bijak juga menguasai dirinya. Ya, jadi sabar. Orang bijak itu sabar. Ya. Kemudian orang bijak itu rendah hati. Ya, tidak sombong. Ya. Orang bijak juga mengerti jalannya sendiri. Jadi kalau orang bijak ngomong, dia tahu ya apa yang diomongkan. Ya, jadi kalau orang bijak mengambil keputusan dan dia gagal, dia juga ngerti. Kenapa? Karena dia tahu, ya dia punya pengetahuan. Ya, orang bijak tahu waktu. Ya, kalau lagi berbicara, lagi ngomong, tahu waktu. Ya, sementara nanti kalau kita lihat orang bodoh kebalikan, ya nggak dikasih waktu, ya mungkin ngambil waktu orang, ya nggak tahu waktu bicara, ya kapan saja mungkin ngomong, ya. Kemudian orang bijak itu tidak mengumbar kesalahan orang lain. Ya. Orang bijak tidak menghakimi. Ya. Orang bijak mendengar nasihat. Ya, jadi kalau orang bijak dinasehatin, itu dengar. Ya, mikir dulu apakah yang diomongin ini, nasihat ini berguna, bermanfaat bagi dia atau enggak. Ya, sementara sebaliknya, ya, kalau orang bebal, orang bodoh dikatakan, dengar aja belum, udah ngomong. Ya, udah marah dulu. Ya kan? Jadi dengar aja belum, tapi udah jawab gitu. Nah, itu beda antara tadi orang bijak. Kemudian orang bijak itu mengabaikan cemooh. Ya, kalau dia dihina, mungkin dia disakiti atau diapain, ya, dia tidak membalas seperti orang bodoh, ya, yang mengumbar kemarahannya saat itu juga, gitu ya, emosian. Ya. Kemudian orang bijak itu cerdik, ya, dan orang bijak itu mengeluarkan pengetahuan. Jadi sekali lagi kalau orang bijak ngomong, yang diomongin itu pasti berbobot, ya, pasti ada isinya. Ya. Kemudian orang bijak meredakan kemarahan. Ya. Dan yang terakhir nih, walaupun nanti bisa dibaca banyak lagi, orang bijak itu rajin. Kenapa saya bawa ini? Karena ini berhubungan dengan nanti ayat yang ke-24. Ya. Nah sebaliknya, kalau orang bodoh itu gimana? Ya. Orang bodoh biasanya tidak bisa menguasai diri.
ya, jadi pemarah. Ya. Orang bodoh itu tinggi hati, sombong. Ya. Dan orang bodoh dikatakan dalam Amsal itu ditipu oleh kebodohannya. Ya kan? Jadi apa yang keluar, yang diomongin itu ya sebetulnya mencerminkan betapa bodohnya dia. Dan orang bodoh itu nggak peduli. Ya. Jadi dikatakan kalau orang bijak dikasih nasihat, dia berpikir, ya bener enggak nih? Ya, apa manfaatnya buat dia? Ya, kalau orang bodoh sebaliknya, mau diomongin apa aja nggak peduli. Ya, dikatakan orang bodoh juga menyatakan sakit hati pada saat itu juga. Jadi kalau dengar sesuatu, ya apalagi yang tidak dia senangi, ya tidak cocok dengan dia, itu bisa langsung membangkitkan emosi, sakit hati. Ya, itu orang bodoh. Tidak bisa menguasai diri. Ya. Selalu melampiaskan seluruh amarahnya. Dan orang bodoh itu juga malas. Ya. Kalau malas itu pasti bodoh. Nah, dalam firman Tuhan dikatakan tadi ya bahwa orang bijak itu menyembunyikan pengetahuannya. Yang tadi saya katakan bahwa memang dia akan ngomong tepat pada saatnya. Misalnya waktu meeting nih, banyak orang ngomong segala macam ya. Mungkin orang bijak akan diem. Dia akan dengar, walaupun dia yang paling tahu. Ya, di antara semua orang mungkin dia yang paling tahu. Oke, tapi dia tidak akan ya, berbicara sebelum ya, dia diberi waktu untuk berbicara. Walaupun waktu dia bicara pasti karena pengetahuannya lebih dari yang lain, ya dia pasti lebih tahu dari semua orang. Nah, jadi yang dimaksud menyembunyikan di sini bukan ya menyembunyikan ilmu pengetahuan dia. Ya, kadang-kadang kan orang suka bilang kalau orang Chinese kan pelit ya ke pengetahuannya. Kalau orang Eropa kan ada apa aja di sharing, makanya sering di copy sama China. Ya, karena apa? Karena mereka buka semua. Sementara orang Chinese kan kayak ngumpetin itu pengetahuan. Maksudnya bukan itu. Ya, bukan menyembunyikan pengetahuannya, bukan. Ya, tapi dia lebih bisa tadi tahu waktu kapan untuk dia ngomong. Nah, sementara ya orang yang bebal itu dikatakan ya seperti menyeru-nyerukan gitu ya. Dia kayak yang cerita gitu. Jadi dia membicarakan ya kebodohan dia. Mungkin kalau orang itu gimana ya, naik ke atas atap teriak-teriak gitu. Ya, supaya semua orang tahu, padahal orang jadi tahu bahwa dia itu bodoh gitu ya. Karena kalau dia bijak, dia pandai, ya dia pasti tadi akan diem dan akan menunggu waktu yang tepat untuk bisa mengutarakan. Jadi dia bijak, dia bisa sangat menguasai ya, perkataannya. Nah, kemudian orang bijak dikatakan juga tidak mengumbar kesalahan orang lain. Ya, jadi orang bijak itu tidak akan menjelek-jelekan orang lain. Ya, kita tahu waktu Tuhan Yesus di Matius pasal 7 mengatakan, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, tetapi balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Nah, jadi itu ciri-ciri dari orang yang bijak. Ya, selalu pasti akan menjadi pembawa damai. Ya, tidak akan membawa keributan. Tadi dikatakan dalam Amsal meredam kemarahan. Ya, jadi itu adalah ciri-ciri orang bijak. Selalu bertindak berdasarkan pengetahuan. Ya, tidak asal ngomong, tidak menyakiti orang lain, tapi betul-betul semua berdasarkan hikmat dan kebijaksanaan. Nah, kalau kita lihat ya kan tadi ini diambil di kitab Amsal. Ya, kalau kita bicara sejarah tentang Salomo, ya anak dari Raja Daud, kita tahu ya bahwa memang dia diberikan hikmat, ya, diberikan kebijakan yang luar biasa oleh Tuhan sesuai dengan apa yang dia minta kan.
Waktu itu tuh Tuhan menampakkan dirinya dalam mimpi, kemudian bilang sama Salomo, apa yang engkau mau, ya. Dan Salomo tidak meminta supaya dia diberi kekayaan, harta, kemuliaan, ya, kejayaan, kehebatan, enggak. Tapi dia minta apa? Diberi hikmat supaya dia bisa memimpin, ya, atau mengadili bangsa Israel. Jadi satu permintaan yang luar biasa berkenan di hati Tuhan, dan Tuhan beri, ya, hikmat pengetahuan itu juga sekaligus Tuhan berikan, ya, kekayaan dan kekuasaan, kemuliaan yang dikatakan tidak ada orang yang sehebat Salomo, kan. Jadi betapa luar biasanya hikmat ini. Nah, siang hari ini tentu menjadi perenungan kita, ya. Bisa nggak sih kita hidup di dalam bijak, berhikmat gitu, ya? Nggak mudah, ya, susah. Bahkan kalau saya bilang sih nggak mungkin, ya kan? Susah gitu. Yang paling gampang contoh apalah misalnya. Kalau kita baca di rokok kan ada ya merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, gangguan kehamilan serta janin gitu, ya. Itu kan ada di bungkus rokok, ya. Itu sebenarnya bukan nasihat, kan. Ditulisnya juga peringatan. Ya, tapi ya berapa banyak mungkin orang yang nggak peduli, ya. Apalagi sekarang lebih serem kan peringatannya, merokok membunuhmu, ya. Nggak peduli. Nah, kemudian ada orang yang orang yang bahkan seenaknya, ya, ditulis tanda dilarang merokok, ya nggak peduli dia, ya, suka-suka gua gitu kan. Kalau kamu nggak ngerokok ya bukan, ya, jangan nyalahin saya yang merokok, ya. Kemudian saya ini sering, ya, kalau keluar lihat nih orang naik motor, kadang-kadang ya serem juga. Saya juga naik motor sih, ya. Purboden, ya, terabas aja, ya. Di Pasteur itu sekarang kan ada, ya, lampu merah kan pasti ada ya di perempatan, ya, yang mau ke tol itu. Itu kalau dilihat yang belok itu bukan lihat lampu merah kuning hijau, lihat di depannya atau di pinggir kiri kanannya ada motor atau mobil lain nggak. Kalau nggak ada dia belok aja, ya. Jadi ya susah gitu untuk tadi, ya, bilang jangan bebal gitu. Tapi gimana gitu? Kita sehari-hari diperhadapkan dengan lihat orang-orang yang luar biasa nggak mau ikut aturan. Ya, jadi makanya saya bilang untuk bisa kita berhikmat, bijaksana itu nggak mudah, ya, tidak mudah, tidak mudah. Nah, makanya firman Tuhan mengatakan, ya, di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-7, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, ya, jangan menganggap diri kita bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Nah, jadi balik lagi semua kepada Tuhan. Ya, 1 Korintus 1 ayat 24, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Nanti kalau kita pelajari ini, ya, kalau tanpa Kristus, nggak mungkin kita bisa berhikmat dan hidup bijaksana. Ya, karena untuk bisa tadi bijak dengan tadi beberapa definisi, baik menguasai diri lah, tidak sombong, ya, tadi mendengar nasihat itu kan bagian dari buah roh, ya, jadi hanya melalui Kristus, melalui Roh Kudus, ya. Nah, jadi siang hari ini tentu menjadi perenungan kita, ya, untuk kita bisa hidup berhikmat. Dan kalau bagian dari hikmat itu adalah rajin, ya tentu kita harus juga rajin, ya, supaya hidup kita diberkati, hidup benar. Ini ada sisa berapa, 2-3 menit, mungkin ya saya kasih sedikit kesaksian. Tadi saya sempat kan bicara dengan Pak Cornelius, ya, saya 30 tahun kerja, ya, di satu perusahaan. Ya. Saya nggak pernah izin sakit, ya, pokoknya nggak masuk kerja, terlambat, gitu ya. Bukan berarti saya nggak pernah sakit, ya.
Ya, saya sakit, ya iya, tapi saya tetap masuk kerja gitu, selama 30 tahun. Ya, jadi pilihan tadi buat kita, ya, untuk apakah kita mau betul tadi apa rajin pokoknya. Ya, pokoknya ya diusahakan untuk kerja dengan sungguh-sungguh. Ya, karena kita tahu kan bahwa memang berkat dari Tuhan, tapi bagian kita adalah hidup sesuai dengan uh, firman Tuhan. Jadi ya itu adalah pilihan buat kita. Ya, mungkin ada banyak orang yang melakukan hal-hal yang uh, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya pilihan kita. Kita mau tetap taat atau kita mau ikut-ikutan tadi ya. Ya karena ini paling gampang loh. Yang tadi saya bilang motor bisa 20-30 motor maju, masa kita nggak ikut maju gitu kan? Kan saya kan hanya satu dari sekian banyak yang di depan saya gitu. Atau kita mau tetap saya mah enggak, kan itu bagiannya juga bukan bagian saya ya, itu kan masih lampu merah. Itu balik lagi menjadi pilihan buat kita. Tapi sekali lagi biarlah renungan firman Tuhan siang hari ini boleh menjadi kekuatan buat kita ya untuk tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup bijaksana, dan saya percaya tentu ya Tuhan akan memberkati kita semua yang hidupnya tadi bijaksana dan juga tentu rajin ya di dalam pekerjaan yang kita kerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya kembalikan. Terima kasih Pak Afen buat renungannya. Biar semoga dari renungan ini bisa jadi makin bijak hari demi hari. Amen. Pak Afen boleh minta tolong tutup dalam doa. Oke, ya kita berdoa ya. Bapak, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami semua, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, firman Tuhan siang hari ini tentu tidak mudah untuk kami lakukan. Untuk kami hidup bijak, untuk kami juga rajin, Tuhan, di dalam kehidupan kami. Kami perlu kekuatan Tuhan, pertolongan dari Roh Kudus, supaya kami boleh hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ajarkan buat kami semua untuk melakukan bagian kami, dan kami mau berserah, menyerahkan segala sesuatunya Tuhan, hasilnya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau menyertai setiap kami. Kami berdoa Tuhan khususnya untuk persekutuan yang diadakan di Ratu Tuhan, Kepala Ratu, kami serahkan supaya Tuhan memimpin juga setiap anak-anak-Mu yang ada di sana, supaya mereka semua boleh menjadi teladan, menjadi kesaksian buat setiap karyawan yang lain, bahkan untuk pemilik, untuk bos Tuhan yang ada di sana. Khususnya kami berdoa untuk Pak Cornelius, juga untuk Desi, dan untuk yang lain-lainnya Tuhan. Kau berikan senantiasa kekuatan, kesetiaan, dan biarlah boleh menjadi teladan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan Tuhan sisa hari ini ke dalam tangan Tuhan, berkati Tuhan Ratu Teks di dalam usaha, walaupun ini kerjakan dalam suasana COVID seperti ini, berkat Tuhan tetap akan senantiasa Engkau limpahkan. Tuhan khususnya juga Engkau menjaga anak-anak-Mu yang ada di sana, untuk boleh menjadi berkat Tuhan buat yang lain. Kami bersyukur sekali lagi Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur, kuasa, kemuliaan, dan kejayaan kami kembalikan hanya bagi-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Terima kasih banyak Pak Afen untuk ya, terima kasih banyak. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati semuanya. Tuhan berkati. Selamat beraktivitas kembali ya. Sampai ketemu ya, di makasih. Yo. Terima kasih Pak. Oke, yuk, Tuhan berkati ya. Ya, Tuhan berkati. Kalau persekutuan lagi minggu depan atau 2 minggu lagi sih? Kenapa Rian? Persekutuan 2 minggu lagi atau minggu depan? Iya, kurang tarik. WA aja lah. WA aja, ya WA aja. Dadah semuanya. Nanti kan jangan lupa di record, nanti kalau udah di stop.